Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para atlet PON ke-21 Aceh Sumut pergi dengan dukungan kerabat keluarga serta para kepala daerah dari daerah asal. Perkumpulan Pesta Raya Marga Patambor Indonesia berlangsung meriah. Sekolah Dasar Negeri di Desa Suntutan Tigo, Kabupaten Mandailing Natal minim fasilitas dan membahayakan bagi anak-anak. Pihak kepolisian akhirnya melakukan ekshumasi atau penggalian kubur demi keadilan terhadap jenazah Muhammad Rashid, remaja yang tewas saat tawuran. Hingga saat ini sudah 2 pelaku yang ditangkap petugas terkait kematian korban. Polres Pelabuhan Belawan melakukan ekshumasi terhadap jasad Muhammad Rashid. Ia tewas akibat terkena anak panah saat tawuran. Sebelumnya tawuran terjadi antara pemuda yang berlangsung di Lorong Papan, Kecamatan Medan Belawan pada 21 Agustus lalu. Pembongkaran makam tersebut berdasarkan laporan orang tua korban ke Polres Pelabuhan Belawan. Untuk melengkapi proses penyelidikan, maka orang tua menyetujui proses ekshumasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian. IB dan DN, pelakunya sudah jelas, namun kita sarankan kepada orang tuanya, Ustadz Mansur dari Gudangarang, supaya tetap mau membuat laporan polisi. Karena apa? Karena pelaku nanti kalau nggak dilakukan tindakan hukum, proses hukum, nanti kejadian yang sama akan terjadi. Nanti akan terjadi tawuran yang sama atau balas dendam. Jadi pasti kita harus lakukan tindakan tegas. Hingga saat ini sudah ada 2 pelaku yang ditangkap petugas terkait kematian korban. Kapolres Pelabuhan Belawan meminta kepada para pelaku lainnya untuk menyerahkan diri sebelum pihaknya melakukan tindakan tegas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Suhendra, warga Deli Serdang bisa meraup belasan juta rupiah per bulannya dari pohon aren. Yuk kita ikut bersama belajar budidaya pohon aren. Suhendra sebelumnya tidak pernah terpikir untuk menjadi petani pohon aren. Kini ia akrab dengan naik turun pohon aren, membawa jeriken yang berisi air dari pohon aren. Berbekal dari lahan kurang dari setengah hektar yang ia sewa, ia bisa menanam sekitar 20 pohon aren. Kini kebunnya tempat budidaya pohon aren di Desa Seijernih, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang telah banyak menghasilkan. Profesi menjadi seorang petani aren memang bukanlah menjadi cita-citanya dari sejak kecil. Namun sejak di PHK 4 tahun lalu, Suhendra lalu beralih menjadi penderes perkebunan aren ini. Selain dapat dikonsumsi, air aren yang familiar disebut dengan air nira juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan gula aren. Air nira juga bisa diminum untuk menjaga kesehatan tubuh. Sementara batang bunga betinanya dapat dikelola menjadi buah kolang-kaling dan ramai dijual jika bulan Ramadan tiba. Bahaya, contohnya kalau lagi manjat di atas kadang ada lipannya, kadang ada ularnya gitu. Abang sendiri ada rasa takut nggak? Ada sih bang, namanya binatang berbisa. Lahan aren Suhendra dapat menghasilkan 30 hingga 50 liter air aren. Harga air aren yang dijual Rp10.000 per liternya. Walau terlihat sederhana, ada juga bahaya yang mengancam saat mengambil air aren. Ini dibenci karena kayaknya pekerjaan orang kampung. Lama-lama setelah dijalanin rupanya menjanjikan, enak pula itu. Tadinya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rupanya lama-lama menjanjikan karena air nira ini 1 hari 2 kali turunnya. Profesi petani aren yang awalnya ia benci ternyata menghasilkan belasan juta rupiah per bulannya. Budidaya aren kini menjadi penopang hidup keluarganya.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Perkumpulan Pesta Raya Marga Patambor se-Indonesia berlangsung meriah. Kegiatan ini bertujuan menyatukan kembali semua generasi ke sesama keturunan. Inilah kemeriahan acara Pesta Raya Bersama oleh Marga Patambor atau Parsadaan Pomparan Raja Toga Manurung se-Indonesia. Acara ini berlangsung di Monumen Toga Manurung di Desa Pardamean, Sibisa, Kabupaten Toba. Ribuan orang bermarga Manurung Boru Bere berkumpul bergembira menari tortor Batak bersama. Mereka juga hadir untuk menyaksikan Ketua Umum Patambor yang baru, yakni Arya Jongga Manurung. Dalam prosesi peresmian ini disematkan tongkat Raja Batak dan juga pedang sebagai simbol raja atau pemimpin. Di sekitar lokasi monumen berdiri patung-patung yang menceritakan keturunan marga Manurung yang dikenal sebagai keturunan Naira Saon, merupakan anak dari Tuan Sorbadijaya atau dikenal sebagai Datu Pejel atau Raja Mangarerak. Raja Mangarerak sendiri memiliki keturunan yaitu marga Manurung Sitorus, Sirait, dan Butar-Butar. Kemudian Manurung sendiri memiliki keturunan Manurung Hutagurgur, Hutagal, dan Simanoroni. Sangat bangga ya. Kami tadi disampaikan oleh Ketua Panitia hanya mengundang 1.000 dan mengantisipasi 500 kursi dari 500. Tapi ternyata hari ini laporan dari Panitia itu animo dari seluruh Manurung, Boruna yang ada di sekitar sini maupun di tempat-tempat yang lain lebih dari yang kami bayangkan, hampir mencapai 2.500 orang yang depannya. Kalau kita mau bersatu bergandengan tangan pasti akan lebih baik lagi. Dengan adanya ketua baru diharapkan dapat membuat program kegiatan yang dapat mensejahterakan bagi persaudaraan semarga dan masyarakat luas. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toga. Sekolah Dasar Negeri di Desa Suntutan Tigo, Kabupaten Mandailing Natal tak mendapat perhatian pemerintah setempat. Tak ada fasilitas kamar mandi dan kondisi bangunan tak lagi layak bagi tempat belajar anak-anak. Namun mau tak mau tetap digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan proses belajar mengajar. Bangunan sekolah dan kelas yang jauh dari kata layak ini pun mau tak mau tetap digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan proses belajar mengajar. Fasilitas belajar mengajar juga di sekolah ini sangat minim, seperti kursi belajar dan meja belajar serta papan tulis yang kondisinya telah lama tanpa perbaikan. Lantai hanya dari tanah, serta beberapa kayu papan yang telah terlepas. Inilah salah satu potret dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, Sekolah Dasar Negeri 405 yang berada di Desa Suntutan Tigo, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Karena tidak ada pilihan lain, para siswa dan guru ini terpaksa harus belajar mengajar di lantai yang berdebu dan becek apabila musim penghujan tiba. Selain itu, atap sekolah yang bocor serta tidak adanya fasilitas lain seperti kamar mandi membuat siswa dan guru harus merasakan kondisi yang kurang menguntungkan. Sangat memprihatinkan bagi kita di dunia pendidikan. Saya melihat di videonya itu, jangankan dulu lantainya, menuju sekolah itu saja masih sangat merah. Bagaimana anak-anak dan guru belajar di situ kalau keadaannya seperti itu, apalagi musim hujan. Ini pelajaran pahit lainnya kepada kepala dinas pendidikan maupun bupati Mandailing dan DPRD Mandailing Natal juga kita minta supaya menggunakan haknya untuk melakukan secara jelas. Meski begitu, kisah sedih ini pun belum membuat pemerintah setempat untuk bergerak memperbaikinya. Warga berharap kondisi seperti ini menjadi perhatian dari Pemkab dan Dinas Pendidikan sehingga standar proses belajar mengajar berjalan baik. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rizka Dior mewakili kru yang bertugas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.